Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Renia Desti Herinawati, NPM 181100002, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan melihatkan video saya, kegiatan bimbingan dan kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Desti Herinawati, mahasiswa UGRIS, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya berterima kasih sekali dengan adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang ingin memimpin doanya? Saya Bu. Ya, silahkan Dek. Sebelum kegiatan dimulai, berdoa mulai. Selesai. Ya. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan Ibu harap kalian dapat mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan hati yang gembira, ceria, sopan, dan terbuka. Sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok di sini, ada yang tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum, Bu. Iya. Baik Ibu akan menjelaskan bimbingan kelompok itu apa ya. Jadi bimbingan kelompok merupakan suatu layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membahas masalah yang sedang hits atau yang terjadi saat ini. Jadi itu masalahnya terkait tentang masalah pada hari ini ya, atau yang booming atau lagi yang gentar-gentarnya gitu. Jadi dengan memanfaatkan dinamika kelompok, artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok harus saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Adapun tujuan bimbingan kelompok yaitu agar kita lebih mengenal, lebih terbuka, melatih berbicara di depan orang banyak, dan kita juga dapat belajar untuk lebih menghargai orang lain. Selain tujuan, ada pun asas-asas bimbingan kelompok, antara lain asas keterbukaan, di mana setiap anggota kelompok untuk bisa bersikap terbuka, bebas berpendapat dalam memberikan informasi. Dan yang kedua, ada asas kesukarelaan. Saya harap di sini kalian datang di kegiatan ini dengan penuh kesukarelaan ya, tidak ada paksaan ya. Terus yang ketiga ada asas kekinian, yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam bimbingan kelompok, topik yang akan dibahas, topik yang bersifat kekinian atau lagi hangat-hangatnya. Dan yang terakhir, asas kenormatifan. Di sini peserta anggota kelompok diharapkan berperan aktif dalam menyampaikan pendapat, dan ketika kalian berpendapat bisa mengacungkan tangannya terlebih dahulu, lalu tidak boleh memotong pembicaraan anggota yang lain ketika berpendapat. Ibu sudah menjelaskan apa yang dimaksud bimbingan kelompok. Apakah bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Baik, untuk kesempatan waktu kita sepakati untuk waktu mau berapa menit anak-anak. Saya akan menawarkan waktu 30 sama 45 menit. Mau pilih yang mana? 30. Ya, 30 menit. Baik, berarti kita sepakat untuk waktu 30 menit ya. Jadi, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang topik yang bahaya virus corona, yang lagi gentar-gentarnya nih, yang dengan menggunakan teknik talking chip, yaitu pembelajaran menggunakan kartu atau koin yang disebut chip. Jadi, langkah-langkahnya itu kan ini ya, sebenarnya tuh talking chip itu bisa menggunakan kartu, koin, ataupun barang-barang yang bentuknya itu sebagai reward atau chip ya, yang disebut chip. Jadi ini nanti langkah-langkahnya Ibu akan memberikan per individu itu 5 chip. Nah, langkahnya ketika nanti ada kalian berpendapat, kalian bisa
ngasih chip ini tadi ke saya, mengurangi chip dari kelima yang Anda pegang. Nah, nanti ketika chip yang paling banyak pasti ada hukumannya. Dan di sini Ibu mau bertanya, di akhir nanti hukumannya adik-adik ini mau apa? Menyanyi atau menyimpulkan? Menyanyi. Menyanyi ya. Berarti udah sepakat semua nih. Oh iya, sebelum kita memulai pada kegiatan inti, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini perkenalannya menggunakan lirik lagu Jejak-Jejak di Dinding. Kalian sudah dengar ya Jejak-Jejak di Dinding ya? Nggak asing kan? Nah, saya contohkan seperti ini. Nama saya Renia, hobi saya berenang, cita-citanya guru, dan kamu siapa? Gitu ya. Nanti kalian yang lain bisa diiringi dengan tepuk tangan biar rame ya. Oke, dari kanan apa kiri dulu? Kiri. Kiri sini dong. Kiri ya. Kiri. Yo. Nah, yang lain tepuk tangan. Nama saya Syafira, hobi saya Ayo, gak apa. Cita-cita saya dokter, dan kamu siapa? Nama saya Putri, hobi saya Loli, cita-cita saya atlet voli, dan kamu siapa? Nama saya Anissa, hobi saya voli, cita-citanya dokter, dan kamu siapa? Nama saya Salwa, hobi saya berenang, cita-citanya perawat, dan kamu siapa? Nama saya Zara, hobi saya jogging, cita-citanya dokter, dan kamu siapa? Yeay, kalian udah pada kenal ya di sini ya. Saya akan mengingat-ingat ini Mbak Safira, Mbak Putri, Mbak Anissa, Mbak Salwa, sama Mbak Dara. Nah, baik, sebelum memulainya, apakah di sini ada yang tahu tentang dampak virus corona dan apa sih virus corona itu? Belum ya? Baik, akan Ibu jelaskan tentang bahaya virus corona dan Ibu harap kalian bisa memperhatikannya ya. Nah, pengertian virus corona, infeksi virus corona disebut COVID-19 atau COVID-19. Dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Nah, gejala virus corona itu secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yang kedua batuk kering, dan yang ketiga sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau ruam di kulit.
Terus, infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia dan lain sebagainya. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan lidah yang dikeluarkan saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Terus yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan lidah penderita COVID. Terus yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Adapun pencegahan virus corona yaitu terapkan social distancing, yaitu menjaga jarak 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Dan yang kedua, menggunakan masker. Dan yang ketiga, rutin mencuci tangan. Keempat, tingkatkan daya tahan tubuh. Dan yang kelima, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Dan yang keenam, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Dan yang ketujuh, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Terus ada pula untuk orang yang diduga terkena COVID yang sebelumnya disebut sebagai ODP, orang dalam pemantauan ya, maupun PDP, pasien dalam pengawasan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri, jangan keluar rumah. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Dan yang selanjutnya, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Terus selanjutnya, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Dan selanjutnya, gunakan tisu untuk menutup mulut, hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Jadi seperti itu penjelasan dari Ibu. Apakah di sini sudah paham? Nah, baik. Sini ada nggak yang mau ditanyakan tentang apa itu penjelasan virus corona tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Putri. Apakah virus corona sangat berbahaya bagi anak kecil? Ya, tentunya sangat berbahaya ya, karena virus ini kan apa itu virus yang menular atau virus yang berbahaya sekali, karena anak kecil itu ataupun balita itu usia lanjut atau lansia itu rentan akan penyakit. Oleh karena itu kita bisa membiasakan hal-hal yang positif, selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Begitu Mbak Putri. Nah, langsung saja ya. Ya, pertanyaan Ibu mulai, kalian sudah pada siap ya? Saya akan bagikan terlebih dahulu chipnya. Ibu akan membaginya ya. Ya. Sudah? Sudah. Baik, langsung saja. Langsung saja Ibu akan memberi pertanyaan pada kalian. Nanti kalian bebas berpendapat, terbuka. Aduh, deg-degan loh. Nah, langsung ya.
Apa sih yang dimaksud dengan virus corona? Jelaskan. Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Saya. Iya, silakan Mbak Putri. Mana kakaknya? Virus yang mematikan dan harus dihindari. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau berpendapat? Ayo. Ayo, ini terbuka ya. Bebas kok. Kalian mau berpendapat apa aja? Ya. Virus yang berbahaya. Virus yang berbahaya. Oke, ada lagi? Saya. Ya. Virus yang menular. Ya. Langsung ya. Untuk beri pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mencegah penularan virus COVID-19? Saya. Harus siapa dulu dari? Saya. Ini dulu, Mbak Putri dulu. Jaga jarak. Berjaga jarak terus. Saya. Sebentar, berjaga jarak terus apa lagi? Memakai masker. Heeh. Cuci tangan. Heeh. Terus Terus. Itu saja. ya. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Ayo, nggak apa-apa ya. Banyak banget. Apa? Menggunakan hand sanitizer. Terus? Apa lagi? Banyak. Ayo. Rajin cuci tangan. Terus apa lagi? Bila pergi menggunakan sarung tangan. Ada lagi? Ada yang lain? Ayo kamu dek. Siapa lagi? Ayo. Ya, ibu lanjut aja ya. Terus apa saja gejala virus corona? Ini Mbak Salma dulu. Demam. Terus? Batuk kering. Pintar. Terus? Apa? Dibuka ya, tolong dibuka. Terus? Ayo, udah? Udah. Yang lain? Siapa? Ayo gejalanya. Iya, Mbak Anissa. Sesak nafas. Batuk. Diare. Ya. Apakah ada yang lain? Atau saya lanjut? Lanjut. Oke. Negara mana yang pertama kali terkena virus corona? Itu dulu. Apa? Negara mana? Cina. Terus siapa lagi? Aku. Ya. Bukan Cina. Yes. Oke, lagi ya. Berapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain? Ya. Mencuci tangan. Jaga jarak. Memakai masker. Terus? Ada yang lain nggak? Pendapat? Kalau apa? Bila pergi menggunakan masker dan sarung tangan. Tadi udah. Apa yang lainnya? Ketika ini deh, saya beri ini ya. Ketika kalian kan pergi, ya kan? Terus kalian itu kan pasti nggak sengaja tuh memegang apalah pintu atau apa benda lain ya. Terus nanti itu itu pas kalian pergi atau kemana, ada orang yang memegang itu benda tersebut, dia bisa tertular nggak? Bisa. Karena itu yang dimaksud apa itu? Terus menggunakan sarung tangan. Maksudnya itu tadi apa? Dijelaskan kembali. Social distancing, terus apa lagi? Jaga jarak. Terus? Udah? Mana kartunya? Apa Mas? Kan tadi tak jelasin toh, orang yang udah nyentuh benda itu kan pasti tertular, ya kan? Nah itu kamu jelasin lagi dengan bahasa kamu. Ayo, gampang banget tak tuntut dulu. Ada yang bisa? Ya, apa? Menghindari orang yang terpapar virus corona. Terus? Apa bener? Yuk. Jika keluar rumah,
Terus ya. Bentar ya. Terus apa lagi? Ayo, cepet. Ayo. Dah. Aku Siapa kamu apa? tidak mencintai orang yang salah. Terus apa lagi? Harus satu-satu. Ya banyak. Kalau bisa nyebutin 3 berapa ya? Udah ya, yang mana? Kamu? Berpergian menggunakan hand sanitizer. Terus. Sebentar, jangan itu lagi, itu udah dibahas dari tadi yang lain. Pulang dari luar yang jarak agak jauh, baju langsung dicuci. Iya, terus. Oh, kegiatan kalian sehari-hari ya. Jangan jangan sama dengan materi, nggak apa-apa. Kegiatan yang kalian lakukan ketika corona kayak gini tuh kalian ngapain aja, terus menghindarinya kayak gimana gitu. Kan pasti kalian tahu. Terus apa lagi? Udah. Itu tadi kartunya udah belum? Saya lanjut ya, soal terakhir. Seorang dapat tertular melalui berbagai cara, yaitu metode apa? Tidak menggunakan masker. Bisa tertular melalui apa? Udara. Terus apa? Yo. Bersentuhan. Terus ayo. Udah? Apakah ada yang mau nyanggah? Siapa? Nggak ada? Nggak ada? Masih atau belum? Ada yang mau menyanggah nggak? Hah? Ayo jawab. Ayo, apakah mau menyanggah belum? Nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya. Saya akan teruskan. Kan tadi udah pada apa itu permainannya cukup seru ya. Biar nggak pada tegang, nggak pada takut, nggak pada grogi, kita ice breaking dulu. Nah, kalian tahu nggak itu apa? Nah, itu ice breakingnya itu tentang konsentrasi kata. Jadi seketika seluruh anggota kelompok ini nantinya akan berlomba-lomba atau selalu menjawab apa yang saya instruksikan. Jadi itu ketika pemimpin kelompok melontarkan apa itu kata-kata yang sesuai dengan instruksi ini, kalian harus menjawabnya sesuai instruksi. Kasih gerakan lah yang biar apa itu namanya semangat dan ramai gitu ya, jangan kayak gini sepi. Misalnya, woi itu apa lah, woi gitu, terus langsung yang kedua kan terus apa kayak kamu pakai gerakan apa asik gitu ya, nanti biar dipahami. Kalau gini asik, woi gitu ya. Aku ini tebakin satu-satu dulu atau langsung barengan dulu? Barengan dulu aja. Ini pemanasan dulu ya, belum mulai ya. Coba 1. Woi. Woi gitu loh, yang keras, yang kompak gitu ya. 1. Woi. 2. Iya. 3. Asik. Lagi ya. 1. Woi. 2. Iya. 3. Asik. 2. Iya. 3. Asik. 1. Woi. 1. Woi. 2. Iya. 3. Asik. 1. Woi. 3. Asik. Kan. Tepuk tangan dulu. Sekarang satu-satu ya, biar apa itu satu-satu ya. Saya tunjuk. Ayo dari Mbak Anissa dulu. 1. Woi. 2. Iya. 3. Asik. Sekali cepat ya. 3, 2, 1. Iya. Oleh. Ya. 3,
Eyang, woi. 2, 1, 3. Eyang, woi, asik. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya Mbak Salma. 1, 4, 1, 3, 2. Woi, asik. Eyang. Ayo tangannya gerak dong. Ayo. 1, 3, 2. Woi, asik. Asik gini ya. Ayo lagi lagi. Iya. 1, 3, 2. Woi, asik. Eyang. Kenapa malah lari? Ya yang lainnya Mbak Putri. Mbak Putri yang mesin. 3, 3, 1. 3, 3, 1. Asik, asik, woi. Vira, ya Mbak Vira ya. 2, 3, 2, 3, 2. 2, 3, 2. Eyang, asik. Iya. Iya. Lagi 3, 2, 3. Asik. Eyang, asik. Ini yang terakhir Mbak Yara. 1, 1, 2. Woi, woi. Eyang. Ayo gerakannya jelemes toh. 1, 1, 2. Woi, woi. Eyang. Ya sekarang lagi ya, 1 kali lagi ya, sekompak ya. 1, 2, 3. Woi, Eyang. Asik. 3, 3, 2. Asik, asik. Eyang. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan mengulas kembali atau menyimpulkan mengenai kegiatan bimbingan kelompok dengan topik bahaya virus corona, yaitu kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi. Yuk. Baik, selanjutnya Ibu akan mengulas kembali atau menyimpulkan mengenai kegiatan DKP, topik bahaya virus corona, yaitu kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Dan cara mencegahnya dengan melindungi diri, keluar menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Baik, sudah paham semuanya ya apa yang dimaksud bahaya corona sampai cara mencegahnya. Di sini tadi kan setelah permainan kartu siapa yang sedikit masih banyak? Ini berapa? 3. Kamu udah habis ya? Kamu? 2 kamu? 3. Kamu? 2. 2-nya 2, 3-nya 2. Gini aja. Yang banyak kan berarti 3 kan? Ini pingsut aja yuk. Siapa yang kalah nanti nyanyi. Ayo. Pingsut. Pingsut. 1, 2, 3. Ayo 1, 2, 3. Siapa yang kalah? Ayo nyanyi apa? Ayo. Oh, cicak di dinding, ayo semuanya pada tepuk-tepuk ya. Tepuk-tepuk. 1, 2, 3. Tak terasa waktu kita sudah sudah selesai ya. Saya harap dari topik pembahasan ini yang sudah kita diskusikan bersama-sama kita dapat mengambil pelajarannya. Untuk pertemuan pada kali ini sudah mau berakhir. Sebelum berakhir kegiatan ini saya ingin menanyakan kesan dan pesan pada kegiatan kali ini. Di sini mewakili saja siapa yang ingin mengeluarkan pesan dan kesannya untuk mewakili? Siapa?
Ayo, Mbak Putri ya. Yo, pesan dan pesannya dibuka maskernya dulu, Mbak. Rasanya mendapatkan ilmu. Iya. Terus apa ya? Dapat mengerti tentang COVID-19. Terus itu. Oh iya, terima kasih Mbak Putri dan teman-teman sekalian sudah memberikan kesan dan pesan pada kegiatan kali ini, dan juga terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan hati yang gembira, sopan, tertib untuk pertemuan selanjutnya di waktu dan tempat yang sama. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita menutupnya dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doanya? Ya, silakan Mbak Yada. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.